Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Di sebuah kota, nama Jakob menggema di setiap lorong, bukan sebagai pahlawan atau penyelamat, tetapi sebagai simbol ketakutan. Tubuhnya yang penuh tato adalah buku catatan kehidupannya. Tiap goresan tinta menceritakan kekerasan, pemberontakan, dan kejahatan yang telah ia lakukan. Ia adalah pemimpin geng motor paling ditakuti di kota itu. Seorang pria yang tak segan mengintimidasi siapapun yang berani menentangnya. Suaranya yang berat dan nada bicaranya yang penuh ejekan menjadi ciri khasnya. Namun bukan hanya kekuatan fisik atau keberanian yang membuat Jakob ditakuti. Ia dikenal sebagai seorang ateis fanatik yang lantang menolak keberadaan Tuhan. Setiap kali berbicara soal agama, ia melakukannya dengan penghinaan yang terang-terangan. Baginya percaya pada Tuhan adalah tanda kelemahan. Ia suka mempermalukan orang-orang beragama, terutama mereka yang tampak lemah dalam keyakinan mereka. Tuhan omong kosong jika dia ada. Suatu malam saat Jakob berkumpul dengan anak buahnya di markas geng motor, Jakob mendengar kabar dari seorang rekannya. Kau tahu, ada masjid di sudut kota yang selalu dipenuhi dengan orang-orang taat. Mereka percaya Tuhan mereka yang paling benar, ujar rekannya sambil terkekeh. Kata-kata itu menyulut amarah Jakob. Ia merasa bahwa keyakinan seperti itu perlu dihancurkan, dan ia ingin melakukan dengan tangannya sendiri. Kalau begitu, aku akan pergi ke sana. Aku ingin melihat sejauh mana mereka bisa membuktikan Tuhan mereka. Aku akan hancurkan mereka dengan logika dan akal sehat. Ia menyeringai, tatapannya tajam seperti pisau. Anak buahnya tertawa, mengira itu hanya salah satu dari leluconnya. Tetapi Jakob serius. Esok harinya dengan jaket kulit hitam melekat di punggung, Jakob melangkah menuju masjid. Langkahnya berat, menunjukkan keangkuhan yang telah menjadi ciri khasnya. Jalanan yang biasanya ramai tampak sunyi saat ia melintasnya, seolah semua orang tahu bahwa Jakob sedang tidak ingin diganggu. Tangannya mengepal, tatapannya penuh amarah. Ia merasa ini adalah panggung untuk menunjukkan bahwa Tuhan hanyalah mitos. Ketika ia sampai di depan masjid, suara azan masih bergema. Suara itu membuat Jakob berhenti sejenak. Sesuatu yang tidak biasa. Ada rasa aneh yang menyelinap di hatinya, tetapi ia segera menepisnya. Hanya suara, pikirnya sambil melangkah masuk. Ia membuka pintu masjid dengan keras, membuat jamaah yang ada di dalam menoleh dengan tatapan terkejut. Para jamaah terdiam melihat sosok besar dengan jaket kulit dan wajah penuh tato berdiri di ambang pintu masjid. Jakob menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, matanya penuh penghinaan. Mana pemimpin kalian? Aku di sini untuk membuktikan kalau Tuhan kalian itu omong kosong. Teriaknya lantang dan suaranya bergema, memecah keheningan masjid. Namun tak ada satupun yang menunjukkan rasa takut. Beberapa jamaah bahkan tersenyum lebih lembut, seolah kehadiran Jakob bukanlah ancaman. Sikap mereka membuat Jakob semakin marah. Apa kalian tidak dengar? Aku bilang, buktikan Tuhan kalian. Teriaknya lagi. Suasana masjid yang semula khusyuk mendadak berubah setelah kehadiran Jakob. Ia berdiri tegap di depan pintu, tubuh penuh tato dan jaket kulitnya mencolok di tengah para jamaah yang duduk dengan pakaian sederhana. Tatapan mata Jakob tajam, seolah ingin menembus siapapun yang berani menatap balik. Namun jamaah di masjid tetap tenang, tidak ada ketakutan di wajah mereka, hanya keheningan yang penuh tanda tanya. Aku ingin berbicara dengan kalian semua. Suara Jakob menggema, membuat gema di ruangan masjid. Aku ingin kalian buktikan
kalau Tuhan kalian ada, atau kalian hanya sekelompok pengecut yang percaya pada cerita dongeng?" Ucapannya penuh kemarahan, tetapi juga diliputi kesombongan yang sulit disembunyikan. Di tengah keheningan itu, seorang pemuda yang bernama Abu Nawas berdiri. Ia melangkah maju dengan tenang, mengenakan baju putih bersih dengan senyum hangat di wajahnya. "Datang di rumah Allah," katanya dengan suara lembut. "Kau ingin berbicara tentang Tuhan? Silakan. Kami akan menjawab pertanyaanmu. Tapi kita berbicara dengan tenang." Jakob sedikit terkejut dengan reaksi itu. Ia telah terbiasa menaklukkan lawan dengan intimidasi, tetapi Abu Nawas tidak tampak takut. Bahkan para jamaah lain tetap duduk tenang. Bahkan beberapa dari mereka mengangguk sambil tersenyum. Sikap mereka yang lembut membuat Jakob merasa seolah-olah sedang dihadapkan pada tembok yang tak terlihat. Abu Nawas mengulurkan tangannya, mempersilahkan Jakob untuk duduk di sebuah kursi kayu yang sangat sederhana. "Kami sedang berdiskusi, tapi kau adalah tamu kami. Silahkan duduk dan istirahatlah sejenak," katanya. Seorang jamaah lain datang, membawa segelas teh panas, meletakkannya di depan Jakob tanpa sepatah kata. Jakob memandang teh itu dengan bingung. Ia datang dengan amarah dan tantangan, tetapi disambut dengan keramahan yang tak terduga. "Aku tidak butuh teh kalian," kata Jakob dengan kasar. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Itu bukan hanya teh, saudaraku. Itu simbol bahwa kami tidak memusuhimu. Kami ingin bicara dengan hati yang terbuka. Mulailah dengan pertanyaanmu," jawab Abu Nawas dengan tenang. Jakob menarik napas dalam, mencoba memulihkan kepercayaan dirinya. Ia menatap jamaah yang kini memandangnya dengan penuh perhatian. "Baiklah," katanya dengan nada menantang. "Jika Tuhan kalian benar-benar ada, kenapa di dunia ini penuh penderitaan? Kenapa ada perang, kelaparan, dan ketidakadilan? Bukankah Tuhan kalian seharusnya maha kuasa?" Abu Nawas tersenyum kecil, lalu mulai bicara dengan suara lembut namun tegas. "Dunia ini adalah ujian. Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas untuk memilih jalannya sendiri. Penderitaan adalah karena ulah manusia, bukan karena Tuhan tidak peduli. Justru, penderitaan seringkali menjadi cara bagi kita untuk belajar dan mendekat kepadanya." Jakob tertawa kecil, namun dengan nada mengejek ia berkata, "Kau menghindari pertanyaanku. Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa Dia tidak mencegah semua itu? Bukankah itu menunjukkan kelemahan?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Izinkan aku menjelaskan dengan cara lain," katanya. "Bayangkan kau seorang ayah. Kau melihat anakmu belajar berjalan dan ia jatuh berkali-kali. Apakah kau akan selalu mengangkatnya sebelum ia jatuh, atau kau membiarkannya jatuh untuk belajar bangkit?" Pertanyaan itu membuat Jakob terdiam sejenak. Ia ingin menjawab, tetapi Abu Nawas melanjutkan, "Allah menciptakan kita bukan untuk hidup tanpa ujian, tetapi untuk belajar, berkembang, memahami kebesarannya. Jika tidak ada kesulitan, bagaimana kita bisa menghargai nikmat? Jika tidak ada penderitaan, bagaimana kita bisa mengerti kasih sayang?" Jakob menghela napas, tetapi ia masih belum puas. "Baiklah," katanya lagi dengan nada yang lebih pelan namun penuh tantangan. "Kalau begitu, buktikan bahwa Tuhan kalian benar-benar ada. Aku tidak butuh cerita, tapi aku butuh bukti nyata." Abu Nawas tersenyum lebih lebar kali ini. Kali ini ia membuka mushaf Al-Quran yang ada di dekatnya dan berkata, "Bukti itu ada di hadapanmu, Jakob. Al-Quran adalah firman Allah yang penuh petunjuk, bahkan untuk manusia yang paling keras hati sekalipun. Tahukah kau bahwa Al-Quran telah menyebutkan fenomena ilmiah yang baru diketahui manusia modern? Misalnya, dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 disebutkan tahapan embrio manusia, sesuatu yang baru dipahami ilmuwan beberapa abad terakhir. Jakob menyipitkan mata, mencoba memahami kata-kata Abu Nawas.
Ia tak pernah mendengar argumen seperti itu sebelumnya. "Kau serius?" tanyanya setengah tak percaya. "Serius," jawab Abu Nawas sambil menunjukkan ayat tersebut. Allah berfirman, "Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging." Apa yang dijelaskan di sini sesuai dengan temuan ilmu embriologi modern. Jakob memandangi tulisan itu, mencoba mencari celah untuk menyangkal. Tetapi kata-kata itu terasa begitu presisi dan begitu detail. Untuk pertama kalinya ia merasakan kebingungan. Bagaimana mungkin, gumamnya pelan. Abu Nawas memperhatikan perubahan pada wajah Jakob. Ia melanjutkan dengan nada lebih lembut, "Jakob, Al-Quran bukan hanya buku. Ia adalah mukjizat yang hidup, penuh dengan jawaban bagi mereka yang ingin mencari kebenaran. Kau di sini karena Allah telah memanggilmu. Kau mungkin tidak menyadari, tetapi hatimu telah memulai perjalanan." Jakob menatap Abu Nawas dengan campuran emosi, marah, bingung, dan entah apa lagi. Suasana masjid kembali hening, tapi kali ini Jakob tak lagi terlihat seperti raksasa yang marah. Ia hanya seorang pria yang berusaha memahami apa yang belum pernah ia percayai. Perdebatan baru saja dimulai. Jakob duduk dengan punggung tegang, masih berusaha menyembunyikan kebingungannya. Di dalam dirinya rasa percaya diri yang tadi membara mulai retak. Argumen Abu Nawas tentang ayat-ayat Al-Quran membuatnya terdiam. Namun ia belum menyerah. "Baik," katanya dengan nada lebih rendah dari sebelumnya. "Jika Tuhanmu maha segalanya, kenapa Dia tidak langsung menciptakan dunia yang sempurna? Dunia tanpa penderitaan, tanpa perang, tanpa kekurangan." Abu Nawas menatap Jakob dengan tenang. Bisakah seseorang memahami kebahagiaan jika tak pernah tahu apa itu kesedihan? Allah menciptakan dunia ini sebagai tempat ujian. Kesempurnaan itu ada, tetapi bukan di dunia ini. Ia ada di akhirat. "Itu pertanyaan yang bagus," katanya. "Tapi izinkan aku bertanya kepadamu, Jakob. Apakah sesuatu yang sempurna benar-benar dihargai jika tidak ada kebalikannya? Bisakah seseorang memahami kebahagiaan jika pernah tahu apa itu kesedihan? Allah menciptakan dunia ini sebagai tempat ujian. Kesempurnaan itu ada, tetapi bukan di dunia ini. Ia ada di akhirat bagi mereka yang lulus dari ujian kehidupan." Jakob mendengus pelan, tetapi ia mendengarkan. "Tapi bukankah itu kejam?" tanyanya lagi. "Mengapa Tuhan harus menguji kita? Bukankah sudah tahu apa yang akan terjadi?" Abu Nawas tersenyum kecil lalu menjawab, "Allah maha mengetahui, tetapi kehendak bebas adalah hadiah terbesarnya untuk manusia. Dia tidak menciptakan kita seperti robot yang diprogram. Sebaliknya, Dia memberi kita pilihan memilih jalan sendiri. Itulah yang membuat kita hidup bermakna. Tanpa ujian, tanpa kebebasan memilih hidup, ini hanya akan menjadi rutinitas tanpa arti." Jakob terdiam sejenak, mencerna kata-kata itu. Namun egonya masih belum mau menyerah. "Kau bicara tentang akhirat, tetapi aku tidak percaya pada kehidupan setelah mati. Semua itu hanya dongeng. Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa akhirat itu nyata?" Abu Nawas mengangguk perlahan. "Aku tidak bisa membawamu ke akhirat untuk membuktikannya, Jakob. Tetapi pikirkan ini. Tubuh kita adalah gabungan dari materi. Tetapi kesadaran kita, jiwa kita adalah sesuatu yang lebih. Ketika seseorang meninggal, tubuhnya tetap ada, tetapi jiwanya pergi. Apakah itu tidak cukup bukti bahwa ada sesuatu yang lebih dari kehidupan fisik ini?" Jakob tidak langsung menjawab. Pertanyaan ini membuatnya berpikir. Selama ini, ia selalu melihat kehidupan sebagai sesuatu yang sepenuhnya material.
Tetapi apa yang disebut Abu Nawas tentang jiwa membuatnya merasa ada sesuatu yang belum ia pahami. Melihat keraguan di wajah Jakob, Abu Nawas melanjutkan, Al-Quran berbicara tentang akhirat dengan sangat detail. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2-3, Allah berfirman bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi mereka yang beriman kepada yang gaib, termasuk kehidupan setelah mati. Jika kau ingin memahami akhirat, kau perlu memahami ayat-ayat ini dengan hati, bukan hanya dengan akal. Jakob menatap Abu Nawas dengan mata menyipit. Itu terdengar seperti taktik untuk membuat orang berhenti berpikir kritis. Katanya, aku tidak percaya pada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Baik, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Izinkan aku memberimu bukti yang bisa kau pahami. Dalam surat Az-Zumar ayat 6 Allah menyebutkan bahwa manusia diciptakan dalam rahim ibu mereka lapis demi lapis dalam kegelapan. Bagaimana mungkin seseorang di zaman Nabi Muhammad tanpa teknologi mengetahui detail seperti itu? Sains modern baru mengonfirmasi bahwa janin berkembang dalam 3 lapisan pelindungan di dalam rahim, dinding perut, dinding rahim, dan membran janin. Jakob tertegun mendengar penjelasan itu. Ia mencoba mencari cara untuk membantahnya, tetapi tidak menemukan kata-kata. Semua yang dikatakan Abu Nawas terasa masuk akal, tetapi ia belum mau mengakuinya. Tapi Al-Quran bisa saja hanya kebetulan benar, katanya. Akhirnya mencoba mempertahankan argumennya. Mungkin Muhammad hanya seorang pria yang sangat cerdas. Abu Nawas mengangguk, seolah telah mengantisipasi argumen itu. Jika itu hanya kebetulan, bagaimana kau menjelaskan puluhan bahkan ratusan ayat lain yang berbicara tentang ilmu pengetahuan, sejarah, dan moralitas dengan akurasi yang luar biasa? Al-Quran adalah mukjizat yang tak tertandingi. Ia bukan karya manusia. Jakob menundukkan kepala, mencoba menghindari tatapan Abu Nawas. Ia merasa seperti sedang terpojok, tetapi bukan dengan cara yang kasar. Kata-kata Abu Nawas tidak menyerang, melainkan membuka pintu-pintu dalam pikirannya yang selama ini tertutup. Semua ini terlalu banyak, gumam Jakob hampir seperti berbicara pada diri sendiri. Aku tidak tahu harus berkata apa. Abu Nawas menatapnya dengan penuh empati. Kau tidak perlu berkata apa-apa sekarang, Jakob. Kau datang ke sini dengan pertanyaan, dan kau telah mendapatkan beberapa jawaban. Tetapi perjalananmu belum selesai. Allah tidak memaksamu untuk percaya. Dia hanya memanggilmu untuk mencari kebenaran. Sisanya adalah keputusanmu. Jakob mengangkat kepala, matanya menunjukkan campuran emosi, marah, bingung, dan sesuatu yang lain yang belum bisa ia definisikan. Ia merasa bahwa Abu Nawas tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga mengetuk pintu hatinya. Untuk pertama kalinya Jakob tidak tahu harus melawan dengan apa. Ia merasa kalah, tetapi bukan dengan cara yang memalukan. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Debat ini belum selesai, tetapi hati Jakob mulai retak. Sebuah retakan kecil cukup untuk cahaya pertama masuk. Debat di dalam masjid semakin intens, tetapi suasana tetap tenang. Jakob yang biasanya mendominasi dengan suara lantang dan sikap agresif, kini mulai kehilangan ketegasannya. Argumen-argumen Abu Nawas menembus dinding keyakinan yang selama ini ia bangun dengan begitu kokoh. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Ia menyerang kembali dengan nada sinis. Kalaupun Tuhan itu ada, katanya dengan suara bergetar yang tak ia sadari. Kenapa ia begitu kejam? Kenapa orang-orang yang baik menderita, sementara orang-orang jahat seringkali hidup dengan nyaman? Abu Nawas menatapnya penuh kelembutan, seperti seorang kakak kepada adiknya yang sedang kebingungan. Jakob, katanya perlahan, tidak ada penderitaan yang sia-sia. Allah menguji orang-orang baik dengan penderitaan untuk meninggikan derajat mereka. Orang yang jahat jika diberi kenyamanan
itu adalah bentuk istidraj. Mereka dibiarkan menikmati dunia, tetapi di akhirat nanti mereka akan diminta pertanggungjawaban atas segalanya. Dunia ini bukan tujuan Yakob, ini hanya perjalanan sementara. Yakob mengurutkan dahi, mencoba memahami kata-kata itu. Namun egonya masih menolak untuk sepenuhnya menerima. Ia mendengus pelan. Kau bicara tentang akhirat lagi, tapi itu semua tidak lebih dari janji kosong, sesuatu yang tidak dapat dibuktikan. Bagaimana aku tahu bahwa semua bukan hanya tipu daya untuk membuatku takut? Abu Nawas tetap tersenyum. Kau tidak perlu takut, Yakob. Islam tidak memaksa siapapun untuk percaya, tetapi Islam mengundangmu untuk berpikir. Allah berfirman dalam Quran, surat Al-Ghasiyah ayat 17. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan? Itu adalah ajakan untuk merenungkan ciptaan Allah, mencari tanda-tanda kebesarannya. Yakob terdiam sejenak. Kata-kata itu meskipun sederhana, tetapi membekas di pikirannya. Namun ia mencoba mengalihkan fokus. Semua ini terlalu teoritis, katanya. Jika Tuhan benar-benar ada, kenapa aku yang hidup dengan keras dan berjuang dengan caraku sendiri tidak pernah merasakan kehadirannya? Abu Nawas menghela napas pelan. Yakob, seringkali kita terlalu sibuk dengan dunia sehingga kita menutup hati untuk merasakannya. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu menunggumu untuk memanggilnya. Kau ada di sini hari ini bukan karena kebetulan, tapi Allah yang memanggil ke tempat ini, meskipun kau mungkin belum menyadarinya. Kata-kata itu menusuk hati Yakob. Ia mencoba menyangkalnya, tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai bergolak. Ia merasa marah, tapi bukan kepada Abu Nawas. Ia marah kepada dirinya sendiri, kepada semua hal yang selama ini ia percaya, tetapi tak pernah memberi ketenangan. Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang lebih lembut. Yakob, bukalah hatimu untuk mendengar sesuatu yang berbeda. Izinkan aku membaca beberapa ayat Al-Quran untukmu. Kau tidak perlu langsung percaya, cukup dengarkan dan rasakan. Sebelum Yakob sempat menolak, Abu Nawas mulai melantunkan ayat-ayat dari Quran surat Ar-Rahman. Suaranya tenang, melodi yang ia lantunkan terasa menyentuh sesuatu yang dalam di hati Yakob. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Lantunan itu menggema di ruangan, membuat suasana masjid terasa begitu hening dan damai. Jamaah yang ada terdiam, mendengarkan dengan khusyuk, tetapi efek paling besar terasa pada Yakob. Perlahan, ia merasa tubuhnya melemas. Kata-kata itu meskipun sederhana, seperti memukul keras di dinding di dalam dirinya. Hatinya mulai bergetar. Ia tidak tahu kenapa. Ia merasa ada sesuatu mengalir ke dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mencoba melawan perasaan itu, tetapi air matanya mulai menggenang tanpa bisa ia kendalikan. Kenapa aku merasa seperti ini? Gumamnya pelan, hampir tidak terdengar. Suaranya bergetar seperti orang yang kehilangan arah. Aku tidak ingin menangis. Aku tidak ingin merasa lemah. Abu Nawas mendekatinya perlahan, lalu berkata dengan lembut, itu bukan kelemahan Yakob, itu adalah hatimu yang mulai membuka diri untuk kebenaran. Allah sudah menyentuh hatimu. Biarkan dia masuk. Kau tidak perlu takut. Air mata Yakob akhirnya jatuh mengalir deras di wajahnya. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menyembunyikan rasa malunya, tetapi tidak ada yang menertawakannya. Semua orang di masjid hanya memandangnya dengan penuh empati, seolah mereka merasakan apa yang sedang ia alami. Setelah beberapa saat, Yakob berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, aku merasa kosong selama ini, seperti ada lubang besar di dalam diriku. Aku pikir aku bisa mengisinya dengan kekuasaan, uang, dan ketakutan orang lain. Tapi semuanya tidak pernah cukup. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Abu Nawas menepuk bahunya dengan lembut. Hanya ada satu cara,
untuk mengisi kekosongan itu, Jakob. Kembalilah kepada Allah. Dia telah menunggumu sepanjang hidupmu. Kau hanya perlu memanggilnya dan dia akan mendengarmu. Jakob menatap Abu Nawas dengan mata yang basah. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia tidak sendirian. Sesuatu dalam hatinya mulai berubah. Sesuatu yang ia sendiri belum bisa sepenuhnya dipahami. Tetapi ia tahu untuk pertama kalinya bahwa ia ingin mencari jawaban yang sebenarnya. Hatinya telah mulai bergetar, malam mulai merayap di kota itu. Namun di dalam masjid suasana masih hangat. Para jamaah mulai meninggalkan tempat itu satu persatu. Tetapi Jakob tetap duduk di sana. Wajahnya yang penuh tato kini terlihat berbeda, tak lagi dipenuhi amarah dan kesombongan. Mata merahnya masih basah oleh air mata yang tak mampu ia hentikan sejak lantunan ayat Al-Quran menyentuh hatinya. Ia merasa kosong, tetapi anehnya juga penuh harapan. Abu Nawas duduk di samping, membiarkan keheningan berbicara lebih dahulu. Jakob menarik napas panjang, mencoba mengendalikan dirinya. "Aku tidak mengerti," katanya. Akhirnya dengan suara serak, "Aku datang ke sini untuk menghancurkan kepercayaan kalian. Tapi kenapa aku justru merasa seolah aku yang hancur?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Karena Allah sedang memperbaiki hatimu, Jakob. Kadang untuk membangun sesuatu yang lebih kuat, kita harus menghancurkan apa yang rapuh lebih dahulu. Kau telah melawan kebenaran selama ini, tetapi kini mulai melihatnya." Jakob menatap Abu Nawas kebingungan. "Tapi kenapa aku merasa seperti ini? Aku sudah hidup dengan cara yang keras, penuh dosa. Jika Tuhan kalian memang ada, bukankah aku tidak pantas mendapatkan kesempatan ini?" Abu Nawas menatapnya dengan penuh kasih. "Jakob, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuninya selama kau tulus ingin kembali kepadanya." Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, "Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Mata Jakob kembali berkaca-kaca. Ia memalingkan wajah, mencoba menyembunyikan kelemahannya. "Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya mendekati Tuhan." Abu Nawas menepuk bahu Jakob dengan lembut. "Kau tidak perlu tahu segalanya sekarang. Cukup mulai dengan satu langkah kecil. Kau bisa memohon kepada Allah dalam hatimu, memintanya untuk membimbingmu. Dan jika kau benar-benar merasa siap, aku bisa membimbingmu untuk bersyahadat, mengikrarkan imanmu kepada Allah dan Rasul-Nya." Jakob menatap Abu Nawas dengan ragu. "Bersyahadat? Apakah itu berarti aku akan menjadi muslim?" "Iya," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Itu adalah langkah pertama untuk kembali kepada Allah. Tetapi itu harus datang dari hatimu, Jakob. Aku tidak akan memaksamu. Kau harus melakukannya dengan keinginan sendiri." Keheningan kali ini melingkupi ruangan. Jakob menunduk, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia ingat kehidupannya yang penuh kekerasan, kemarahan, dan kehampaan. Selama ini ia merasa bahwa kekuatan fisik dan rasa takut yang ia tanamkan pada orang lain adalah segalanya. Tetapi kini untuk pertama kalinya ia merasa kecil, dan anehnya ia merasa damai. "Jika aku melakukannya," katanya pelan, "apakah Tuhan benar-benar akan menerima seseorang sepertiku?" Abu Nawas tersenyum, kali ini lebih hangat. "Allah menerima siapa saja yang datang kepadanya, Jakob. Nabi Muhammad pernah bersabda, Allah lebih gembira di atas taubat seorang hambanya daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di tengah padang pasir. Kau adalah tamunya malam ini. Datanglah kepadanya
dan Dia akan menyambutmu dengan cinta. Air mata Yakob kembali mengalir. Ia merasa ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Tetapi kali ini bukan rasa marah atau frustasi. Itu adalah rasa penyerahan. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku ingin mencoba. Tunjukkan caranya." Abu Nawas tersenyum dan mengangguk. Ia mempersiapkan Yakob dengan tenang, meminta jamaah yang masih tersisa untuk menyaksikan momen itu. Yakob berdiri, tubuhnya gemetar. Abu Nawas mulai membimbingnya mengucapkan syahadat. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Kata-kata itu mengalir dari bibir Yakob dengan perlahan tetapi penuh makna. Setelah selesai, ia menunduk dan menangis, kali ini dengan tangisan yang melegakan. Para jamaah mengelilinginya, memberi pelukan dan doa. Tidak ada ejekan, tidak ada penghinaan, hanya penerimaan yang hangat. "Aku merasa berbeda," kata Yakob beberapa saat. "Itulah keberkahan iman Yakob," kata Abu Nawas. "Allah telah menghapus dosa-dosamu yang lalu. Kau seperti bayi yang baru lahir. Mulailah hidup yang baru dengan langkah kecil pada satu hari, satu waktu." Malam itu Yakob pulang dari masjid dengan hati yang tak lagi sama. Dunia luar mungkin tetap keras, tetapi di dalam dirinya ada cahaya yang mulai bersinar. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, tetapi untuk pertama kali dalam hidupnya ia merasa bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian. Yakob, sang preman yang dulunya penuh amarah dan kebencian, kini telah menemukan sesuatu yang lebih besar. Hidayah Allah yang menuntunnya menuju kehidupan yang lebih baik. Cahaya itu kini menerangi jalan hidupnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.